Selamat datang di channel YouTube saya, Informan A1. Saya sangat senang bisa berbagi konten-konten menarik dengan Anda semua. Di sini, Anda akan menemukan video-video yang berkaitan dengan topik-topik yang saya minati, seperti dunia intelijen atau spionase. Saya berharap video-video ini dapat menghibur, menginspirasi, dan memberikan nilai tambah bagi kehidupan Anda. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan kisah tokoh intelijen dunia, Azef. Mari kita simak. Dalam dekade menjelang revolusi komunis tahun 1917, Rusia berada di atas angin. Ada banyak revolusioner fanatik yang siap mengorbankan hidup mereka untuk mempromosikan apa yang mereka yakini. Kekaisaran Rusia didukung, yang juga bersiap untuk setiap ancaman terhadap posisinya. Dalam situasi seperti itu, selalu ada orang berdarah dingin yang mencoba memanfaatkannya. Seorang penulis biografi menggambarkan pria seperti Yevno Azef sebagai pria dengan karakter terburuk dalam sejarah revolusi Rusia, yang suka menipu dan menghancurkan mereka yang menghalangi jalannya. Tidak seperti mata-mata lain yang dimotivasi oleh moralitas atau keyakinan yang kuat, Azef adalah tentang satu hal: uang. Kisahnya dimulai pada tahun 1869 di Provinsi Grodnensk, Rusia. Terlahir dari orang tua Yahudi yang miskin, Azef, seperti semua orang Yahudi Rusia, harus menjalani hidup yang penuh siksaan. Terlepas dari kemiskinannya, Azef muda sangat cerdas dan berprestasi di sekolah. Namun sejak meninggalkan rumah pada tahun 1890, hidupnya menjadi tidak stabil dan ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Seperti banyak anak muda, dia mempelajari politik sayap kiri, menandatangani manifesto politik pada tahun 1892 yang mencela penguasa Rusia, Tsar. Ini sampai ke telinga Ochrana, dinas polisi rahasia yang ditakuti. Ketika Orana mulai menangkap semua penandatangan dokumen tersebut, Azef terpaksa melarikan diri. Tujuan terakhirnya adalah Karlsruhe, Jerman, di mana ia melanjutkan studinya di Universitas Teknik Elektro setempat. Banyak teman Universitas Azef juga melarikan diri dari Rusia, dan dia bergabung dengan kelompok politik bernama Masyarakat Sosial Demokrat. Di klub ini dia bertemu dengan orang-orang muda yang secara langsung menentang rezim Tsar dan ingin memberikan hidup mereka dalam pertempuran untuk menggulingkan Tsar. Karena kemiskinan dan penderitaan, Azef melakukan segalanya untuk mendapatkan uang. Dia menulis surat kepada Dinas Polisi Rahasia Ochrana ke-26 yang menawarkan untuk memata-matai para mahasiswa revolusioner ini. Sisi Orana menyelidiki Azef dan jatuh cinta padanya. Laporan itu berbunyi, dia cerdas dan bisa melakukan trik. Dapat diasumsikan bahwa ketakutannya akan uang dan kebutuhan saat ini membuatnya sangat bersemangat dengan pekerjaannya. Perkiraan yang sangat akurat. Azef menerima gaji 50 rubel sebulan, yang memungkinkannya hidup nyaman. Cerdas, dia menabung sebagian besar pendapatannya dan masih menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Sambil membelanjakan uangnya, dia berkata, teman-temannya bahwa ia mendapat bantuan dari yayasan Yahudi untuk membiayai pendidikannya. Di dua sisinya yang berbeda, karir Azef terus berkembang. Dalam asosiasinya ia menduduki posisi penting, dibayar tinggi, tentu saja, dan mengorganisir serta mengkoordinasikan berbagai kelompok anti-Tsar revolusioner yang diasingkan ke Eropa. Sepanjang jalan, dia beralih ke dan bergabung dengan organisasi lain yang bahkan lebih radikal yang disebut Liga Revolusioner Sosialis. Bepergian dari satu negara ke negara lain, dia mengirimkan informasi ekstensif kepada Ochrana tentang musuh Tsar yang mengasingkan diri ke Eropa. Sangat terkesan dengan laporan Azef, Kepala Ochrana,
namanya SV Zubatov, terutama jeli. Dia mengakui bahwa Azev adalah orang yang sangat mesum dan tidak bermoral. Banyak orang yang benar-benar menyukainya dan ingin menciptakan lebih banyak agen berkualitas seperti dia. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menggunakan Azev sebagai provokator untuk agen mereka yang bekerja untuk kelompok revolusioner dan menghasut mereka untuk melakukan tindakan kekerasan untuk mendiskreditkan atau menghukum mereka. Zubatov telah membayar Azev lebih dari siapapun, jadi dia sangat percaya diri akan kesetiaannya. Atas perintah Zubatov, Azev menerima dana untuk kembali ke Rusia pada tahun 1901 dan pindah ke Moskow sehingga dia dapat berinteraksi dengan kaum revolusioner anti-Tsar. Dia menjadi anggota terkenal dan terpercaya dari apa yang disebut SR, dan segera memberi Ohrana informasi terperinci tentang kepemimpinan kelompok dan lokasi pers rahasia yang digunakan untuk mencetak selebaran dan poster revolusioner. Pabrik percetakan disita dan penangkapan dimulai, tetapi Azev tidak dicurigai. SR malah menyalahkan nasib buruk ini pada manajemen yang buruk dan menunjuk Azev untuk memperbaikinya. Ohrana sangat senang karena dia menggandakan gajinya. Azev menghadiahinya dengan mengkhianati pemimpin organisasi ini. Setelah pemimpin ditangkap, gaji Azev naik 10 kali lipat. SR memilih seorang pemuda berapi-api bernama Gersuni sebagai pemimpinnya. Dia sangat mempercayai Azev sehingga bersama-sama mereka membentuk formasi komando teroris yang disebut Detasemen Tempur. Di sini, Azev berperan sebagai agen provokator dengan sangat serius. Tugas pertama yang diberikan kepada unit-unit ini adalah pembunuhan salah satu menteri utama pemerintah, Menteri Dalam Negeri Rusia Dmitry Sipiagin. Lagi pula, bagaimana dia bisa membuktikan kesetiaannya kepada teman revolusionernya, dia harus menipu dia juga. Jadi minggu pembunuhan Shifagin direncanakan. Azev meninggalkan Moskow untuk memberitahu Ohrana bahwa rencananya telah berubah dan dia tidak punya waktu untuk mengubah alur cerita. Pada tanggal 5 April 1902, anggota divisi tempur pergi ke kantor sekretaris dalam negeri sesuai rencana. Dia memakai seragam, membawa pedang dan senapan, dan memiliki sebuah amplop yang katanya akan dia kirimkan sendiri kepada menteri. Dia dibawa ke kantor Sipiagin dan surat itu diserahkan kepadanya. Ini adalah sertifikat kematian. Saat ketakutannya membaca surat itu tumbuh, dia ditembak mati di belakang mejanya pada saat itu. Tak lama setelah pembunuhan itu, Azev memberikan nama pembunuhnya kepada polisi dan pria itu ditangkap. Azev terus memainkan permainan yang sangat berbahaya. Teman-teman revolusionernya menginginkan lebih banyak pembunuhan dan Azev dengan senang hati membantu. Pemerintah yang disewa oleh Azev mengharapkan peringatan tentang aktivitas kriminal yang akan datang untuk kepentingan revolusi. Azev memberikan beberapa nama untuk menghibur mereka, tetapi menyembunyikan cukup informasi untuk melanjutkan kegiatan terorisnya sendiri. Pengkhianatan oleh Azev dengan hati-hati memilih individu yang mungkin mengganggu otoritasnya di divisi tempur atau mengetahui kerjasamanya dengan Ohrana. Tentu saja, Gersny terpilih. Dia ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara Siberia. Karena kemalangan ini, Detasemen Tempur berantakan, memilih Azev daripada pemimpinnya. Promosi yang sangat bagus. Azev sekarang juga mengelola dana organisasi. Seperti mitra Ohrana, dia menyimpan sebagian besar dana organisasi untuk masa depan. Terlepas dari penurunan bertahap dari bagian bulat dalam keberanian dan kemampuan, grup tersebut mencapai kesuksesan besar, beberapa di antaranya menyebar ke seluruh dunia. Menggunakan instruksi dan jadwal terperinci yang disiapkan oleh Azev, mereka berencana membunuh Menteri Pendidikan Nikola Bogolepov, Gubernur Ufa N.M. Bogdanovich, dan Gubernur Finlandia Eni Bobrikov. Azev selalu meminta maaf kepada Ohrana karena tidak melaporkan beberapa serangan sebelumnya. Tetapi dia selalu menyebutkan nama pembunuhnya setelah kejadian tersebut. Tapi untuk menghilangkan kecurigaan Ohrana,
dia berencana membunuh petugas polisi Moskow Dmitry Trepov 3 kali. Setiap kali dia mengirim orang untuk mengganggu Trepov, dia mengantisipasi Ohrana, dan para pembunuhnya ditangkap sebelum mereka bisa berhenti membunuh. Pada tahun 1904, Azev merencanakan langkah paling berani dari divisi pertempuran. Tentang pembunuhan wakil Sipiagin Vyacheslav Plehve di Kementerian Dalam Negeri. Di ST. Tiba-tiba tanah di belakang saya berguncang, raungan mengerikan memekakkan telinga saya, jendela di kedua jalan bergerak dan kaca pecah di bebatuan. Seekor kuda mati, genangan darah, bagian dari gerobak dan lubang di tanah adalah pemandangan yang patut dilihat. Aku bisa melihat langsung. Plehve adalah tujuan yang baik. Dia adalah pengkhotbah yang kejam dan banyak orang membencinya. Dia bertanggung jawab atas pembunuhan brutal banyak musuh SAR, sementara dia melarang semua pertemuan dan pertemuan politik di Chervov. Dia juga seorang fanatik anti-Yahudi yang kejam dan melakukan banyak hal untuk menolak pekerjaan Yahudi Rusia dan perumahan yang layak. Azev, tentu saja, terlepas dari antisemitismenya, terlibat dalam karir politik Plehve hanya selama dia memiliki uang dari kedua belah pihak. Dia kembali meminta maaf kepada Ohrana karena tidak dapat mencegah pembunuhan tersebut, tetapi menyebutkan pelakunya. Pembunuhan lain terus berlanjut. Kepala polisi Moskow, pemimpin politik Yahudi, bahkan Adipati Agung Sergei, Gubernur Jenderal Moskow, yang juga merupakan paman SAR. Azev terus merencanakan eksekusi pembunuhan, yang akan terungkap pada menit terakhir, jadi dia berterima kasih atas informasi yang dia berikan. Hal-hal mulai berubah. Pada tahun 1905, sebuah surat kaleng dikirim ke anggota regu tempur, yang menyatakan bahwa Anev adalah mata-mata polisi. Kaum revolusioner mengorganisir persidangan rahasia di mana Azev berpartisipasi. Dia mencoba dengan tenang mencari jalan keluar. Teman-teman revolusionisnya membelanya dan mengatakan kepada pengadilan bahwa sangat aneh bahwa orang yang bertanggung jawab atas kematian Menteri Jas, Plehve dan Adipati Agung Sergei dituduh sebagai mata-mata polisi. Tuduhan itu dibatalkan. Azev beruntung bisa bebas, tetapi keyakinannya mulai runtuh. Pengirim surat anonim tetap menjadi misteri. Dia merasa aman dari Eser dan curiga bahwa pengkhianat itu pasti bekerja untuk Ohrana. Bencana lain menyusul. Pembuat bom terbaik Kambet Sektive meledakkan dirinya. Ohrana kemudian menyita seluruh persediaan dinamit. Dia begitu yakin bahwa dia tidak pernah memberitahu Ohrana tentang hal ini sehingga dia akhirnya menyimpulkan bahwa ada agen lain yang bekerja di antara mereka. Mungkin dia juga dimata-matai. Yang terburuk, agen Ohrana kemudian membelot ke SR, membawa serta nama dua anggota yang memata-matai Ohrana. Salah satu nama itu adalah nama seseorang yang diduga dikirim untuk memata-matai dia. Dia terbunuh seketika. Nama lainnya adalah Azev. Keberuntungan dipanggil lagi dan dia mencoba meyakinkan rekan-rekannya bahwa dia ada di pihak mereka. Segera setelah itu, dua preman menyerang Azev di jalan. Mereka menikamnya, tetapi dia melarikan diri. Meski kulitnya yang tebal bisa mencegah pisaunya masuk terlalu dalam, lukanya masih dianggap serius. Azev cukup pintar untuk memahami bahwa ini adalah peringatan Ohrana, untuk mengingatkannya akan kesetiaannya. Hubungan dengan Ohrana memburuk setelah kelompok revolusioner lain berusaha membunuh Perdana Menteri Rusia Peter Stolypin. Kegembiraan untuk menjalani kehidupan ganda tumbuh, dan dia membubarkan unit tempur dan terbang ke Perancis. Sejak penangkapan Gershon, hidup saya selalu diliputi ketakutan, katanya. Aku punya hak untuk beristirahat. Hidup terlalu bagus untuk dilewatkan Azev. Pada awal tahun 1907, Gershuni kembali ke Saint Petersburg. Peter melarikan diri dari penjara Siberia dengan bersembunyi di kolam asinan kubis. Bekerja dengan nama samaran, dia mulai berkampanye untuk teror SR.
Orana meminta Azef untuk kembali bekerja. Kesempatan untuk memperbaiki hidupnya dan keyakinan saya akan kebahagiaan menghapus keinginannya untuk bertahan hidup. Setelah kembali ke Rusia, Azef berhasil menemukan Gershon untuk membunuh Sart. Ia melaporkan hal tersebut ke Orana, yang langsung menangkap 28 konspirator. Sementara itu, Gershuni meninggal, kesehatannya memburuk di Siberia, dan tekanan serta ketegangan kehidupan revolusioner yang penuh kekerasan mempersingkat hidupnya. Azef kembali mengatur arah organisasi. Dia memperingatkan teman-teman revolusionernya bahwa merencanakan dan mempersiapkan pembunuhan tingkat tinggi sangatlah mahal. SR harus mengatur upaya untuk mengumpulkan dana. Azef mentransfer uang itu ke rekening pribadinya dan memberikan nama-nama para revolusioner itu ke Orana. Beberapa rencana dibuat. Pemimpin agama bergabung dengan kaum revolusioner dan menjadi sukarelawan untuk membunuh Caesar. Pasukan penjinak bom mengatakan mereka bisa meledakkan gerbong pribadi Sart. Rencananya Sart akan dibunuh saat dia berada di Glasgow. Sart berencana pergi ke Skotlandia untuk meresmikan galangan kapal pesiar Rusia. Rencana ini tampak sangat menakutkan, dan Azef bahkan pergi ke Glasgow untuk memeriksa rencana pembunuhan tersebut. Namun, seorang pelaut muda yang menjadi sukarelawan pembunuhan berubah pikiran di saat-saat terakhir. Peringatan kematian Azef dengan SR semakin dekat. Salah satu anggotanya, sejarawan berwatak halus Vladimir Burtzy, mencurigai Azef sebagai mata-mata polisi. Melakukan penyelidikannya sendiri, dia menemukan kekayaan Azef mencurigakan. Burtzy menghubungi seorang pensiunan karyawan Orana yang kemudian mengatakan bahwa Aref adalah informan utama mereka saat game tersebut dibuat. Burtsev mempresentasikan bukti ini di hadapan persidangan SR di Paris, namun Azef yang masih enggan menyerahkan sumber kebahagiaan yang membawa hasil cepat, tetap berani menghadiri persidangan. Sekali lagi bukti diajukan terhadap Azef, tapi kali ini alibi dan dalih membuktikan dia bersalah. Azef diperintahkan untuk kembali ke pengadilan keesokan harinya untuk mendengar lebih banyak bukti yang memberatkannya, tetapi mengetahui bahwa hidupnya dalam kesulitan besar. Azef diam-diam melarikan diri dari Paris, meninggalkan revolusi yang telah dia buat dengan sangat mengagumkan, dan pengkhianatan yang dia buat dengan kejam, berharap dan menyinggung pensiun yang makmur. Ini berjalan dengan baik. Pada tahun 1909, Azef terbang ke Jerman dengan membawa beberapa paspor palsu, hadiah seumur hidup dari Orana. Dia datang dengan seorang seniman kabaret Jerman yang dia kenal di Rusia, Hedy dari Hero. Pasangan itu mengadopsi salah satu dari banyak identitas palsu di apartemen mereka yang indah di Berlin. Azef menjadi anggota Bursa Efek Berlin dan menginvestasikan uangnya dan uang orang lain, yang dia lakukan dengan sangat sukses. Semua berjalan baik selama beberapa tahun. Azef dan Hedy sangat cocok dengan masyarakat Berlin. Mereka menjamu teman-teman baru di rumah mereka, yang dipenuhi peralatan makan, kaca berukir, dan setidaknya satu grand piano. Saat berkunjung ke Frankfurt pada musim panas 1912, Azef sedang duduk di bangku taman, dan Vladimir Burtsev kebetulan duduk di sebelahnya. Setelah Azef menghilangkan keterkejutannya, kedua pria itu mulai berbicara. Azef mencoba membujuk Burtsev bahwa dia bukan pengkhianat, dengan mengatakan, jika Anda tidak mengungkapkan hubungan saya dengan Orana, saya akan berhasil membunuh Sart. Mengetahui bahwa Burtsev tidak mempercayainya, Azef segera berencana untuk melaporkan pertemuan tersebut kepada rekan-rekan revolusionernya. Segera, seseorang dikirim ke Jerman untuk membunuhnya. Azef dan Hedy harus meninggalkan kehidupan mewah mereka sebagai pialang saham dan bersembunyi. 2 tahun kemudian mereka kembali ke Berlin, tetapi Rusia dan Jerman sedang berperang. Azef menginvestasikan semua uangnya di pasar saham dan saham Rusia, sekarang tidak ada nilainya.
Terunawais dibubarkan. Hanya Hedi yang masih berada di sisinya, tetapi keadaannya semakin buruk. Pada tahun 1915 Azef ditangkap karena dicurigai melakukan terorisme dan menghabiskan 2,5 tahun di penjara. Ketika perang antara Jerman dan Rusia berakhir, Azef dibebaskan, tetapi kesehatannya memburuk secara signifikan. Pada April 1918 dia pergi ke rumah sakit karena masalah ginjal dan meninggal seminggu kemudian. Azef adalah salah satu agen ganda paling sukses dalam sejarah. Dia mengadu kedua sisi satu sama lain dan menang. Namun, pada akhirnya, orang tidak mengingat keahliannya. Ia dimakamkan pada 26 April 1918 di pemakaman Berlin. Hiroes Hedi adalah satu-satunya orang yang berduka atas kematiannya. Setelah revolusi Rusia tahun 1917, pemimpin komunis baru Rusia memeriksa dokumen Okhrana. Lenin dan banyak lainnya mengakui Azef sebagai salah satu pemimpin revolusioner besar abad ke-20 dan terkejut mengetahui pengkhianatan gandanya.